Setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Apakah sudut pandang orang tersebut dianggap benar atau salah? Dan itulah keunikan persepsi manusia. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang persepsi manusia. Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, sebelum saya menyampaikan materi tentang persepsi sosial, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yogi Firananda. Saya dari jurusan ilmu psikologi. Materi kali ini kita akan menjelaskan tentang persepsi sosial. Sebelumnya, bagi teman-teman yang sedang makan siang atau makan sore, lagi ngopi, silakan lanjutkan ngopinya. Tapi jangan lupa berbagi ya. Baik, kita rincikan persepsi sosial itu sebagai sudut pandang. Itu sebagai rincian sudut pandang. Sudut pandang seperti apa? Kita sering sekali mendengar persepsi sosial, namun kita sendiri sering tidak tahu apa sih persepsi sosial itu. Maka kali ini kita akan membahas tentang persepsi sosial. Persepsi sosial itu sudut pandang seseorang yang menilai suatu objek atau stimulus. Seperti gambar di atas, kita lihat gambar si A dan si B sedang mengamati stimulus atau objek seorang pria yang berdasi. Si A bertanya kepada si B, menurut pendapat kamu bagaimana pria berdasi itu atau pria berdasi tersebut? Si B menjawab, pria itu kelihatan dari jalannya itu mungkin agak sombong, mungkin dia orang kaya, seperti itu, dan dia mungkin pelit. Itulah pendapat si B. Namun si A berkata, menurut pendapat saya dia itu orang baik. Dengan tata cara dia berbicara, dia menunjukkan bahwa dia adalah orang baik. Rekan-rekan, baik, kenapa kok bisa berbeda pendapat si A dan si B? Itulah persepsi sosial yang akan kita bahas. Baiklah, berikutnya itu proses persepsi. Yang pertama itu stimulus atau objek. Yang kedua tentunya perhatian. Apabila tidak ada yang diperhatikan, bagaimana cara kita memaknai suatu objek? Yang berikutnya itu panca indera. Panca indera kita seperti penglihatan, pendengaran, perasa, peraba. Yang terakhir itu syaraf sensoris sebagai pemaknanya. Mengapa persepsi kita bisa berbeda-beda? Kita bisa lihat gambar di slide. Lukisan di atas, menurut pendapat saya itu seorang kakek-kakek tua. Kemudian saya minta pendapat kepada teman dekat saya. Menurut pendapat lo itu gambar apa? Dia memaknai berbeda dengan saya. Dia lebih memaknai, aku lihat itu gambar seorang yang bertopi, seorang laki-laki yang bertopi. Apakah persepsi saya dengan teman dekat saya itu salah? Jawabannya tidak. Maka berikut hal-hal yang mempengaruhi persepsi sosial. Hal-hal apa sajakah yang mempengaruhi persepsi sosial? Yang pertama yaitu latar belakang seseorang. Latar belakang seseorang itu sangat mempengaruhi persepsi sosial. Mengapa? Karena setiap kita pasti dilahirkan dengan cara yang berbeda-beda. Maksud cara berbeda-beda itu bukan cara lahirnya ada yang bertelur, bukan ya. Kita semua tetap dilahirkan. Cuman lingkungannya, maksudnya lingkungannya yang berbeda-beda. Maka dari situlah persepsi itu muncul. Apabila lingkungannya baik, mendidik dengan yang baik, maka kita memaknai seseorang itu dengan baik. Namun sebaliknya, baik yang berikutnya, yang kedua itu pengalaman. Pengalaman ini sangat penting karena setiap orang berbeda-beda pengalamannya. Mungkin pengalaman saya takut dengan ular, mungkin ya kan, karena ada itu pengalaman atau trauma mental yang mendalam karena pernah digigit ular. Namun orang lain pengalamannya berbeda. Mungkin dia takut pada ketinggian, atau mungkin dia takut karena ketinggian itu pernah jatuh, atau dia punya sindrom ketinggian seperti itu. Maka pengalaman seseorang itu mempengaruhi proses persepsi. Yang berikutnya itu minat dan bakat.
Itu juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Yang terakhir yaitu suasana hati. Suasana hati seseorang sangat mempengaruhi cara dia menilai suatu objek atau stimulus. Apabila seseorang itu sedang bergembira, maka apabila diberi perbandingan untuk memilih atau menilai suatu objek, maka pasti ia memberikan kesan yang positif. Namun sebaliknya, apabila kita bertanya kepada seorang yang sedang banyak masalah atau sedang patah hati, maka ia akan menilai suatu objek itu sesuai dengan perasaan atau suasana hatinya. Baik, kita akan lanjut dengan materi berikutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi persepsi sosial. Apa saja sikah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sosial? Ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal, atau faktor yang ada dari diri kita sendiri. Yang kedua itu faktor eksternal, atau faktor yang berada di lingkungan masyarakat, kampus, tempat kerja, atau tempat keramaian. Itulah faktor yang eksternal. Yang pertama-tama kita akan menjelaskan tentang faktor internal. Yang pertama itu faktor internalnya itu fisiologis. Apa itu fisiologis? Fisiologis itu adalah keadaan fisik kita sendiri, energi atau kapasitas indera kita. Sebagai contoh, apabila kita sedang melakukan kegiatan yang banyak mengeluarkan tenaga, maka di situ kita terkadang sering emosi. Seperti itu. Itulah faktor fisiologisnya. Maka kita tidak bisa memaknai objek atau stimulus itu dengan sempurna. Yang berikut itu perhatian atau minat. Perhatian atau minat itu contohnya itu kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dengan orang lain. Contohnya seperti saya mungkin sedang kuliah, saya membutuhkan tas, saya membutuhkan buku untuk menunjang kebutuhan saya. Namun berbeda dengan orang yang sudah bekerja. Orang yang sudah bekerja itu pasti dia sudah memikirkan tempat tinggal, dia sudah memikirkan pasangan hidup, dia sudah memikirkan masa depan. Seperti itu. Jadi kita setiap orang ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang berikut itu pengalaman. Pengalaman dan ingatan seseorang itu berbeda-beda. Yang berikutnya itu suasana hati. Dalam keadaan emosi, kita tidak bisa berpikir positif. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya kebutuhan yang searah. Kebutuhan yang searah itu mencari objek yang dapat memberikan jawaban yang sama dengan diri kita atau dirinya. Baik, materi berikutnya itu tentang faktor eksternal. Faktor eksternal pertama yaitu ukuran atau penempatan. Ukuran yang lebih besar dari ukuran yang lain. Contohnya itu ukuran yang lebih besar dari ukuran lain itu ibaratnya kita tuh melihat bahwa ukurannya itu dia paling besar sendiri ukurannya. Kemudian terletak di sentral atau di tengah. Maka terfokus kita pasti pada ukuran yang lebih besar tersebut. Yang kedua itu warna. Warna adalah jika objek atau stimulus mendapatkan kontras cahaya yang lebih banyak, maka titik fokus kita tuh kepada kontras cahaya yang terang tadi atau yang lebih banyak tadi. Seperti mungkin yang lain tuh warnanya warna-warna hijau tua atau merah marun, itu merupakan kontras cahaya yang agak gelap kan. Di situ juga ada mungkin warna putih atau warna kuning. Maka fokus kita pasti lebih ke warna kuning seperti itu. Kontras atau unik ini adalah latar belakang yang berbeda-beda akan menarik perhatian. Contohnya itu kita melihat bangunan-bangunan ruang yang berluas seperti kubus, limas, persegi panjang atau balok, ya kan. Namun diantara di situ ada satu bangunan ruang yang unik, yaitu bola. Maka titik fokus kita itu pasti kepada bola. Karena apa? Karena bola tidak memiliki ruas, maka kita lebih melihat bola itu sendiri. Kemudian yang berikut itu motion dan intensitas. Intensitas benda yang sering diperhatikan, dan motion memperhatikan benda yang bergerak daripada diam. Motion ini contohnya kita lebih memperhatikan benda yang lebih bergerak daripada hanya benda itu diam. Contohnya apabila kita di jalan raya, kita melihat mobil yang berkecepatan tinggi, kemudian pasti kita lebih terfokus kepada mobil yang berkecepatan tinggi itu daripada mobil yang sedang berada di sisi bahu kiri kanan jalan yang sedang parkir atau diam. Seperti itu faktor-faktor eksternalnya.
Nah, baiklah teman-teman, pada dasarnya persepsi seseorang itu tidak ada yang salah, karena balik lagi kepada setiap orang itu, positif maupun negatif. Suatu pandangan atau persepsi seseorang itu suatu hal yang wajar, karena kita memiliki sudut pandang yang banyak dan beragam. Jadi kita tidak boleh langsung mengklaim orang bahwa oh dia pemarah, oh dia emosinya sering emosi gitu, dia orangnya seperti ini. Itu tidak boleh berpikir langsung negatif. Mungkin saja dia sedang banyak masalah atau sedang direndam suasana hati yang tidak baik, maka kita perlu mencari tahu seseorang tersebut sebelum kita menganggap bahwa orang tersebut tidak baik, seperti itu. Nah, dari penjelasan persepsi sosial tadi, apabila teman-teman masih bingung, masih bertanya-tanya, belum mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang ada dalam pemikiran rekan-rekan, saya masih mempunyai alternatif solusi lain. Ini dia. Apa sih solusi dan alternatifnya? Teman-teman bisa melakukan diskusi bersama teman dekat, sama pacar, sama keluarga, sama orang kepercayaan teman-teman. Proses diskusi teman-teman itu menemukan proses perbandingan dari hasil pikiran kita yang digabungkan oleh orang yang kita percayai. Dari situ kita bisa berbagi rasa, berbagi ilmu, berbagi sudut pandang yang berbeda. Dengan demikian teman-teman tidak bingung lagi, dan teman-teman bisa berbagi ilmu seperti tadi. Baiklah teman-teman, demikian presentasi yang saya sampaikan pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf karena saya masih masa proses belajar. Thanks for attention. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.